Halo semuanya, di video ke-7 dari playlist tutorial aplikasi MMA Gym Attendance menggunakan Odoo, kita akan membuat relasi antar model. Jadi kita akan membuat subscription pada model member kita. Jadi dalam satu member ini kita bisa memiliki banyak subscription. Jadi misalkan member Yozaki Rahman ini melakukan subscription untuk 1 bulan, bulan 6 ke bulan 7, kemudian bulan 7 ke bulan 8, dan seterusnya. Maka dari itu kita harus membuat relasi antar model. Jadi kita akan membuat relasi antara model member dan model subscription. Nah, relasi pada Odoo itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada many to one, many to many, dan juga one to many. Untuk many to one, contohnya adalah untuk model property dengan property type. Jadi property itu bisa memiliki satu property type, sedangkan property type yang sama itu bisa terdapat ke dalam banyak property. Contohnya property type house ini satu property itu hanya bisa memiliki type-nya satu, yaitu house. Sedangkan property type house ini bisa dimiliki oleh banyak property. Kemudian untuk many to many, contohnya adalah property terhadap property tag. Jadi satu properti ini, house in Brussels ini, bisa memiliki banyak tag, yaitu cozy, renovated, dan lain-lain. Kita bisa tambah lagi. Sedangkan satu property tag yang sama, cozy ini bisa juga ada di banyak properti gitu, selain house in Brussels. Kemudian yang terakhir, untuk relasi one to many, contohnya adalah seperti ini. Jadi satu member itu bisa memiliki banyak subscription, sedangkan banyak subscription itu hanya bisa dimiliki oleh satu member gitu. Oke, kita bisa mulai aja untuk bikin model subscription. Jadi kita bikin aja file Python-nya seperti biasa. Kemudian kita copy kerangka model dari file member aja, kemudian kita sesuaikan subscription, kemudian nama modelnya gym.subscription. Gym subscription model. Nah, untuk fieldnya itu pertama kita akan membuat start date, kemudian end date, tipe, mata uang, dan juga amount. Jadi di sini kita bikin aja start date. Nah, untuk fields dari start date ini bentuknya tanggal, jadi kita gunakan date. Kemudian seperti biasa labelnya. Kemudian kita bikin end date-nya. Jadi kalau subscription itu kan ada tanggal kadaluarsanya. Terus kalau udah start date dan juga end date, kita tambahkan mata uang dan juga amount. Jadi untuk amount ini karena dia tipenya itu currency, jadi kita bisa gunakan field namanya tipenya monetary. Kemudian di sini monetary ini sama, kita tentuin stringnya di sini amount. Nah, kemudian di sini ada currency field. Jadi amount ini kan akan menyesuaikan dengan mata uangnya. Jadi kalau misalkan IDR dia rupiah, kalau misalkan dia dolar, nanti sign-nya dolar, dia akan menyesuaikan. Untuk itu, makanya di sini kita harus tentukan currency field-nya. Nah, untuk currency field-nya itu kita bisa menggunakan bawaan dari Odoo aja, yaitu relasi dengan model res.currency. Kemudian di sini kita bisa pasang currency field-nya, yaitu currency ID gitu. Terus ini kita sesuaikan aja stringnya itu currency. Terus kita bikin jadi require gitu. Untuk amount-nya juga jangan lupa kita bikin require. Jadi currency ID ini kita akan mengambil dari relasi model res currency. Nah, untuk res currency di Odoo ini itu ada banyak mata uang yang udah disediain. Salah satunya IDR dan juga dolar.
Jadi kita bikin relasi many to one karena kita hanya membutuhkan satu currency aja dari setiap subscription. Oke, harusnya kita tinggal restart aja Odoo-nya dan kita update modul gym member kita. Sini kita refresh aja dulu. Oh iya, sebelum kita upgrade, jangan lupa juga untuk kita import dulu nih di file initnya. Jadi kita import nama filenya yaitu subscription, biar dia akan dimasukkan ke dalam folder models, akan dibaca oleh folder models. Jadi kita bisa update aja modul kita. Kalau udah, kita bisa cek aja ke model. Jadi settings, technical, kemudian kita cari di bagian models. Kita cari gym. Nah, harusnya udah masuk model kita yaitu gym subscription. Kemudian selanjutnya di gym subscription itu kan ada type ya. Nah, kita mau bikin type-nya itu relasi juga ke model subscription type, sehingga nanti tipenya itu bisa kita tambah dan juga bisa kita pilih gitu dari drop down-nya, apakah visit, apakah paket 1 bulan atau paket yang lainnya. Jadi kita bisa bikin aja dulu filenya subscription type. Kemudian untuk kerangkanya dari subscription nggak apa-apa. Terus kita sesuaikan aja gym subscription .type. Nah, untuk fieldnya kita akan menggunakan name aja. Jadi nanti name-nya itu apakah paket 1 bulan ataupun visit. Oke, kita bisa tambah aja di file initnya. Habis itu kita restart Dockernya dan juga kita update untuk modul kita. Kalau udah berhasil update, kita bisa cek lagi ke bagian model apakah subscription type itu sudah berhasil kita bikin modelnya. Nah, di sini udah masuk subscription type, kemudian udah ada field name. Nah, setelah itu kita di model subscription kita pengen tambahin type-nya. Kita bikin aja nama fieldnya type ID. Kemudian fields-nya itu relasi many to one. Karena satu subscription itu hanya bisa satu subscription type. Sedangkan satu subscription type yang sama, contohnya paket 1 bulan, itu tuh bisa ada di banyak subscription, sehingga relasinya many to one. Jadi kita pertama hubungkan dulu nama modelnya yaitu gym subscription. Nah, ini gym subscription.type. Kemudian seperti biasa labelnya yaitu type. Jangan lupa juga kita bikin menjadi require agar wajib untuk diisi. Setelah itu kita bisa upgrade aja modulnya lagi. Kalau udah, kita bisa cek lagi ke model subscription kita apakah tipenya udah berhasil kita tambahkan atau belum. Nah, di sini udah masuk nama fieldnya type ID, kemudian tipenya many to one. Kemudian ke gym subscription.type. Nah, sekarang kita tinggal bikin subscription ini muncul di bawah model gitu. Jadi kita pengen ketika kita klik salah satu member, di sini ada subscription-nya. Kemudian kita bisa tambahkan juga. Oke, kita harus tambahin dulu subscription pada model member. Jadi kita bikin field namanya subscription IDs aja, karena satu member itu bisa memiliki banyak subskripsi. Kemudian untuk relasinya kita akan gunakan one to many. Karena satu member itu bisa memiliki banyak subscription ID.
Sedangkan satu subscription ID ini hanya bisa dimiliki oleh satu member. Tidak mungkin subscription ID tertentu itu bisa dimiliki oleh banyak member. Sehingga di sini kita akan menggunakan relasi one to many. Di sini kita bisa tentukan aja ke model apa, yaitu model subscription gym.subscription. Kemudian jangan lupa labelnya, di sini kita bisa gunakan subscription. Kemudian di sini ada yang kurang. Jadi kalau misalkan relasi one to many itu kita harus tulis key-nya itu menggunakan apa. Jadi kita misalkan di sini menggunakan member ID. Nah, member ID ini harus kita bikin field-nya di model subscription. Jadi di sini kita bikin aja di atas member ID, kemudian fields-nya itu berubah relasi, yaitu many to one. Kemudian di sini kita tentukan nama modelnya yaitu gym member. Kemudian labelnya yaitu member. Jadi di sini many to one karena satu subscription itu hanya bisa dimiliki oleh satu member, sedangkan member itu bisa memiliki banyak subscription. Oke, kemudian fieldnya itu, field member ID itu tadi kita tentukan di sini di fields one to many. Harusnya ini udah cukup. Selanjutnya kita tinggal bikin subscription di bawah sini. Kita munculin di view membernya. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan tag notebook gitu. Jadi di sini tuh namanya notebook gitu. Jadi ini bisa kita copy aja. Kemudian kita ke member view. Oke, kita ke formnya. Nah, di dalam formnya itu ada sheet. Nah, di luar grup ini kita bikin notebooknya. Nah, untuk page-nya itu nama halamannya. Jadi kita di sini pengen namain subscription. Kemudian baru field-nya apa yang mau dimunculkan di bawah di subscription tersebut. Nah, di sini kita mau memunculkan field subscription IDs. Jadi karena kita pengen munculin subscription dari member kita. Nah, karena field subscription ini adalah relasi, kita harus menentukan lagi nih di dalam field subscription ID ini tuh apa sih yang mau dimunculin gitu. Makanya di sini kita bikin tree lagi. Jadi karena ini berupa tree, jadi kita di dalam subscription ID itu kita tentuin lagi fieldnya, yaitu start date, end date, tipe, mata uang, dan juga amount. Di sini kita bikin lagi field, kemudian name-nya itu start date, kemudian end date, kemudian type, currency, dan juga amount. Oke, kita cek dulu start date, end date. Oke, type ID, amount, currency ID. Currency ID, type ID, dan juga amount. Harusnya ini sudah oke. Dan juga jangan lupa kita harus menentukan security untuk dua model yang baru kita bikin, yaitu subscription dan juga subscription type. Jadi di sini kita copy aja dua gitu karena kita pengen bikin. Pertama untuk subscription, kemudian ini bisa kita copy aja. Gym
model dot bentar. Subscription. Terus kita bikin true semua, satu semua. Kemudian kita bikin untuk subscription type. Oke, kalau udah kita cek dulu, harusnya udah aman. Tinggal kita restart dan juga kita upgrade modul kita. Kalau udah, kita bisa cek aja untuk ke model member kita, dan di sini udah muncul untuk subscription-nya. Di sini kita bisa coba add line. Di sini kita bisa coba untuk input subscription-nya. Nah, di sini kita pengen kalau misalkan untuk editnya itu langsung aja, kita nggak perlu buka form lagi. Jadi kita bisa kita set aja untuk di tree-nya, yaitu di sini kita tambahkan editable bottom. Habis itu kita bisa upgrade lagi modul kita. Terus kita bisa cek lagi. Nah, kemudian kita bisa langsung tambahin datanya tuh di tree-nya gitu. Jadi ini kita bisa tes aja. Nah, untuk tipenya itu kita belum ada menambahkan data, sehingga misalkan kita tambah paket 1 bulan. Kemudian untuk currency-nya itu kita menggunakan IDR aja. Misalkan berapa? 900.000 gitu. Nah, di sini juga kita bisa ganti nih. Kalau misalkan kita mau pakai euro, dia sign-nya berubah. Seperti itu. Terus ini kita save. Nah, datanya berhasil ditambah. Jadi segitu aja untuk videonya. Kita udah berhasil bikin relasi antar model. Jadi yaitu relasi untuk model subscription. Kemudian kita juga udah berhasil untuk nambahin subscription di member ini menggunakan tag notebook dari Odoo. Silakan aja dicoba untuk bikin model subscription dan juga bikin relasi antar model ya. Terima kasih.